Hadirnya generasi iPhone 12 di tahun 2020 lalu emang cukup membuat euforia yang luar biasa untuk pengguna Apple di Indonesia tentunya. Akan tetapi masih banyak juga dari pengguna yang masih membandingkan antara line-up iPhone 12 di tahun 2020 dengan iPhone XR yang dirilis 2018. Sudah hampir 3 tahun lalu dari video ini dibuat. Jadi gua akan garis bawahi pertanyaan besarnya di sini. Apakah memilih iPhone XR sudah lebih dari cukup untuk di tahun 2021 ini daripada kita keluar uang lebih banyak untuk memilih iPhone 12? So that's why gue buatin video ini untuk kalian, karena kita akan cari tahu apa aja perbedaan antara kedua flagship dari tahun perilisan yang berbeda ini. This is iPhone XR versus iPhone 12. Dan saya Indra, so let's get started. Dimulai dari desain, mana yang lebih bagus? Buat gue ini adalah perbedaan yang sangat-sangat signifikan sekali antara dua series ini. Lini iPhone XR punya gaya desain mainstream untuk device-device Apple di era 2014 sampai 2018 seperti iPhone 6, 7, 8, 10, dan XS yang punya kontur body bezelnya itu curve. Sedangkan iPhone 12 desainnya ini balik ke eranya Apple di tahun 2010 sampai 2013. Lebih tepatnya seperti di zamannya iPhone 4, 4S, 5, 5S, dimana seri tersebut adalah generasi yang memiliki desain klasik flat bezel yang fenomenal sekali pada masanya. Jika kita compare dari material finish yang digunakan, gue bisa katakan keduanya benar-benar seimbang di sini karena jelas jauh berbeda dengan kasta iPhone X, XS, dan Pro series lainnya yang emang lebih premium. Karena kedua series ini merupakan flagship versi ekonomisnya Apple, di mana keduanya sama-sama menggunakan material aluminium dengan matte finish pada bagian bodinya dan glossy glass finish pada bagian belakangnya. Walaupun gue bilang tadi versi ekonomis, tapi nggak usah khawatir soal build quality-nya. This is Apple bro. Kesan luxury Apple-nya masih sangat dominan sekali dari desain hingga material finish yang digunakan. Jadi untuk material quality antara iPhone XR dengan iPhone 12 bisa gua katakan seimbang lah di sini. Tapi kalau untuk desain bodinya ini balik lagi ke kalian sih ya, karena jelas ada sebagian user yang lebih nyaman dengan feel grip curve layaknya seperti iPhone 6 atau 7 series, dan ada juga yang lebih nyaman dengan feel grip desain flat gayanya seperti iPhone 4 atau 5 series seperti pada iPhone 12. Kalau gua ya jelas gua pasti pilih iPhone 12 untuk dari desain. Sekarang dari segi display, mana yang lebih bagus? Untuk ukuran diagonal layarnya dulu ya, kedua seri iPhone ini punya ukuran diagonal yang sama-sama punya 6,1 inch. Tapi perlu diingat sejak awal adanya seri iPhone XR dan iPhone 11 itu identik punya bezel yang lebih tebal dari seri yang Pro-nya. Ini karena layar iPhone XR dan 11 series masih menggunakan IPS panel atau Liquid Retina display Apple menyebutnya. Nah, yang spesial di line up iPhone 12 sekarang ini udah lebih baik. Layarnya udah pakai Super Retina XDR display, ini adalah OLED panel. Bahkan untuk yang di iPhone 12 mini juga udah pakai Super Retina XDR. Ini adalah panel display premium yang digunakan pada lineup Pro series pada generasi sebelumnya seperti 11 Pro atau 11 Pro Max. Resolusinya juga naik cukup drastis. Di iPhone XR resolusinya di 1792 x 828 pixel dengan tingkat kerapatan pixel 326 ppi. Sedangkan di iPhone 12 2532 x 1170 pixel dan tingkat kerapatan pixel atau PPI-nya di 460. Ini menjadikan display pada iPhone 12 jauh-jauh lebih unggul dari seri XR maupun 11. Bahkan untuk iPhone 12 mini yang punya ukuran layar yang lebih kecil, resolusi dan kerapatan pixelnya masih jauh lebih unggul iPhone 12 mini. Just like what I said pada video sebelumnya, untuk di iPhone yang cuma punya ukuran diagonal layar 5,4 inch ini masih kerasa lega-lega aja kok. Semua karena panel OLED Super Retina XDR pada semua line up iPhone 12. Selebihnya untuk tone layar keduanya masih cukup baik kalau gue bilang. Liquid Retina display pada iPhone XR juga masih bisa ngasih visual yang detail dan natural. Udah oke banget lah buat edit foto atau video. Tapi kalau mau yang lebih oke lagi, mau yang warnanya lebih deep khususnya pada warna hitamnya buat browsing, buat gaming, Dolby Vision untuk nonton film dengan format HDR10 dengan resolusi yang jauh lebih besar sih ya udah jelas bakalan lebih puas di iPhone 12 series. Nah
Sekarang untuk sektor kameranya, lebih bagus yang mana? Basically dari kamera sistem jelas iPhone XR udah ketinggalan jauh semenjak generasi iPhone 11 ya, karena nggak ada tambahan lensa ultrawide pada iPhone XR. Di iPhone 12 fitur dan spek kameranya ini udah setara dengan iPhone 12 Pro, sedangkan iPhone XR itu masih setara seperti iPhone XS dan iPhone XS Max. Udah lengkap beda dua generasi kalau kita sejajarkan, dan jujur kali ini iPhone XR harus salim sih sama iPhone 12 dari sektor kameranya. iPhone 12 udah jauh lebih baik untuk pengambilan low light, ada lensa ultrawide-nya seperti iPhone 11. Bedanya di iPhone 12 ini OIS-nya atau Optical Image Stabilization-nya udah support di kedua lensanya, lensa wide dan lensa ultrawide-nya. Untuk rekaman video, iPhone XR dan iPhone 12 ini udah bisa rekam dengan resolusi 4K up to 60 fps. Bedanya di iPhone 12 udah bisa record format HDR Dolby Vision HD up to 30 fps. Karena HDR ini emang killer fiturnya semua lini iPhone 12 series sih. Begitupun juga pada front facing kameranya, perbedaan spek angka megapiksel antara iPhone XR dengan iPhone 12 juga kerasa signifikan banget pada hasil foto videonya. Walaupun tone color dan dynamic range-nya pada hasil keduanya ini masih terlihat natural ya, khas kameranya semua iPhone, tapi harus gua akui di iPhone 12 ini jauh lebih sharp dan detail hasilnya. Untuk perekaman videonya di kamera depan iPhone XR ini cuma mentok di resolusi 1080p 60 fps, sedangkan di iPhone 12 udah bisa 4K up to 60 fps dan udah ada AIS-nya atau Electronic Image Stabilizer yang bikin video kamera depan iPhone 12 akan lebih stabil. Ini akan ngebantu banget buat kalian yang suka bikin vlog dengan kamera depan iPhone 12 ini. Buat gue ini udah telak banget sih untuk iPhone XR jika kita bandingkan dari sektor kameranya. iPhone 12 udah jauh sekali lebih unggul di depan. Udah jelas lah iPhone 12 ini cocok banget untuk teman-teman yang doyan foto dan video pada smartphone-nya. Bahkan hingga hari ini gue pakai iPhone 12 series ini sebagai secondary kamera gue kalau gue lagi syuting di luar rumah. Sekarang kalau dari segi performa, mana yang lebih canggih? Seperti yang udah gue bilang tadi, kedua iPhone ini punya rentan waktu rilis 2 tahun. So chipset yang digunakannya juga udah pasti berbeda. A12 Bionic pada iPhone XR dan A14 Bionic pada iPhone 12. Kalau dari penggunaan yang ringan-ringan aja sih sebenarnya nggak terlalu kerasa banget karena iOS emang OS-nya ringan, beda sama sebelah. Untuk mainin game-game berat juga masih bisa kelahap abis sebenarnya dengan chipset A12-nya si iPhone XR ini. Jadi ya chipset A14-nya iPhone 12 ini ya nggak usah ditanya lagi lah, karena kalau dirasa emang chipsetnya iPhone XR ini masih overkill banget untuk di tahun 2021 ini. RAM-nya juga nggak beda jauh kok, 3GB di iPhone XR dan 4GB di iPhone 12. Tetapi percayalah guys, besaran angka RAM sama sekali nggak bisa jadi tolak ukur bagus atau enggaknya pada setiap series iPhone. Jadi ya tolonglah. Nah, untuk kalian yang suka kerjain project video, editing video di iPhone-nya, pasti bakalan ngerasain banget secara signifikan perbedaannya di sini antara chipset iPhone XR dengan iPhone 12. Saat editing dan terutama pada saat proses rendering video, proses yang paling krusial menggunakan kekuatan dari chipset pada smartphone, apapun itu smartphone-nya. Tapi bukan berarti chipset pada iPhone XR yang udah ketinggalan 2 generasi dari iPhone 12 itu jadinya bakalan jelek atau bagaimana. Tapi kalian para editor atau yang suka editing video pastinya ngerti lah betapa pentingnya efisiensi waktu saat produksi kalau lagi ada project. Nah, khususnya ini pada saat rendering video. Chipset A14 Bionic pada iPhone 12 bisa handle semua ini like a boss. Mungkin kalian udah tonton video vlog full 4K gua dengan durasi 15 menit di video gua sebelumnya. Itu gua full editing dan full shot di iPhone 12 dengan export file size hampir 10GB dengan durasi render time yang nggak sampai 10 menit. Gawat memang A14 Bionic iPhone 12 ini. Tapi semua kembali lagi lah pada kebutuhan penggunanya. Mungkin A14 Bionic akan kepake banget buat gua, tapi mungkin ada juga sebagian dari kalian yang A12 aja udah cukup buat menunjang kebutuhan pada smartphone kalian sehari-hari. Sekarang untuk baterainya, lebih awet yang mana? Seperti yang kita tahu, lineup iPhone 12 series 6,1 inch ini punya kapasitas baterai 2815 mAh. Ini kok malah lebih kecil dari iPhone XR yang punya 2942 mAh. Tapi surprisingly hampir 4 bulan gue pakai iPhone 12 ini rasanya ya sama iritnya kayak iPhone XR, 11-12 lah bisa dibilang. Kalau gue lagi nggak kesetanan kejar project editing video di iPhone 12 ini bisa bertahan seharian kok, sama kayak iPhone XR.
itu pun udah gaming dikit-dikit, sosial media, browsing, edit foto, nulis skrip, videoin kadal yang lagi santuy, dan sebagainya. Di sini gua rasa ada peranan besar dari chipset terbaru A14 Bionic yang emang katanya si Apple ini punya efisiensi daya yang lebih baik, yang pada akhirnya bikin iPhone 12 ini kerasa sama awetnya kayak iPhone XR. Padahal besaran EMAH-nya lebih unggul di iPhone XR. Dan again, iPhone 12 ini udah pakai panel OLED Super Retina XDR display, sedangkan iPhone XR pakai Liquid Retina display. Amazing bukan? Sekarang dari segi harga, lebih murah yang mana? Nah ini yang penting, ini gue kayaknya nggak perlu jelasin panjang lebar lagi lah ya. Pastinya iPhone XR jauh lebih murah dari harga barunya atau harga secondnya. Ya namanya juga keluaran 3 tahun yang lalu. Saat video ini dibuat, harga baru iPhone XR itu starting di 7-8 jutaan yang 64 giganya, dan secondnya mulai ada di kisaran 6 jutaan. Sedangkan iPhone 12 series lineup ini mulai 13-14 jutaan untuk harga barunya. Buat kalian yang emang udah pengen banget nih iPhone 12 series dengan harga yang lebih miring, saran gue sabar dikit deh. Tunggu di kuartal 2 atau di pertengahan tahun 2021 ini, karena pasti mulai banyak bertebaran untuk unit secondnya, dan pastinya dengan harga yang lebih murah. Prediksi gue sih untuk kisaran harga iPhone 12 second di pertengahan 2021 nanti akan ada di range 9 jutaan untuk yang iPhone 12 mini hingga 11 jutaan untuk iPhone 12 yang 6,1 inch. So, sampai juga kita di kesimpulan iPhone XR emang menggiurkan abis sih. Kalau ngelihat dari harganya yang udah jauh lebih murah dari awal-awal rilis, ya gimana nggak menggiurkan? Udah full display kayak iPhone kekinian, baterainya awet, ukuran layar nggak kecil dan nggak kegedean juga. Chipsetnya juga masih bisa dibilang overkill untuk di tahun 2021 ini, sama kayak chipsetnya iPhone XS atau XS Max. Dan dari semua itu iPhone XR punya harga yang jauh lebih murah dari versi premiumnya, disusul oleh generasi iPhone 11 dan juga iPhone 12 yang bukan pro model. Dan untuk iPhone 12-nya, ya seperti yang udah gue jabarkan sepanjang video ini, seakan-akan iPhone 12 ini adalah bentuk sempurnanya dari kasta iPhone non-pro di series tahun-tahun sebelumnya. Dari kamera, Super Retina XDR display, chipset, efisiensi daya tentunya dengan balutan desain flat bezel khas 12 series. Kalau kalian tanya gue akan pilih yang mana, kalau second ya udah jelas sih gue akan ambil XR. Tapi kalau baru kayaknya agak nanggung sih beli iPhone XR sekarang-sekarang ini. Mending gue nabung dikit lagi untuk ambil iPhone 12 128GB yang baru. Hitung-hitung lompatan chipset 2 generasinya ini bikin iPhone 12 bisa lebih long last umurnya buat ikutin perkembangan iOS sampai di tahun 2025 hingga 2026. Tapi bang, gue nunggu iPhone SE 3 aja deh, atau gue nunggu iPhone 13 aja deh. Aduh, percayalah kalimat barusan itu udah bakalan selalu ngulang-ngulang kayak paradoks dari tahun-tahun yang lalu. iPhone 12 series emang yang terbaik untuk saat ini. Saat udah ada generasi berikutnya, apakah iPhone 12 ini masih bisa dibilang yang terbaik? Karena teknologi itu nggak akan ada habisnya kalau kita ikutin terus teman-teman. Alangkah baiknya lihat lagi fitur apa dan spesifikasi apa yang emang bener-bener kalian butuhkan. Dan dari gua mungkin cuma bisa bantu dengan membuat video sederhana ini. Selebihnya kalianlah yang memutuskan, bukan gua. Kalau emang udah prepare budget, mau upgrade iPhone sekarang ya sekarang, nanti ya nanti. Kalau budgetnya nggak ada ya buat apa maksa diada-adain. Kalau budgetnya emang ada ya di mana masalah kalian? Memilih series iPhone untuk menunjang produktivitas kerjaan, kreativitas, dan kehidupan sosialita sepertinya akan lebih bijak jika disesuaikan dengan kapasitas dari penggunanya. And that's all. Thank you guys for watching. Saya Indra, and until next time.